Di bawah cahaya matahari sore, Klein dengan pakaiannya yang berlapis debu dengan cepat memutar laras pistolnya untuk melepaskan pengaman yang dipaksakan sendiri. Dia mengambil posisi menembak, membiarkan cahaya memantul dari badan pistol yang terbuat dari perunggu. Dia memegang pistol dengan satu tangan dan menggerakkan lengannya yang lain, dengan hati-hati memperhatikan apapun yang bisa terjadi di sekelilingnya. Pada saat yang sama, dia sedikit khawatir dengan Kapten Dan Smith dan Tuan Ayur Harsen. Bagaimanapun juga, keduanya adalah Nightmare Beyonders yang berspesialisasi dalam mempengaruhi musuh dari bayang-bayang. Dia tidak tahu apakah mereka mahir dalam pertempuran langsung. Saat Klein mempertimbangkan hal ini, Ayur Harsen melambat. Ekspresinya menjadi tenang dan damai. Dia membuka mulutnya dan membacakan sebuah puisi yang damai, puisi yang seakan-akan membawa seseorang ke dalam malam. Ketika matahari terbenam di barat dan tetesan embun menghiasi hamparan malam, hampir sepucat sinar rembulan atau bintang yang menemaninya, bunga ros malam bermekaran, bunga-bunga lembutnya yang terkena embun, dan seperti pertapa yang menghindari cahaya. Nyanyian itu bergema di sekitar mereka. Klein hampir kehilangan perasaan tegangnya dan benar-benar rileks. Ia beruntung karena ia pernah mengalami hal serupa sebelumnya dan tidak berhadapan dengan Ayur Harsen. Oleh karena itu ia segera menenangkan diri dan memasuki kondisi setengah sadar untuk melawan pengaruh puisi itu. Ia menghela nafas lega. Dia tidak lagi meragukan kemampuan bertarung langsung Dan Smith dan Ayur. Karena ia baru saja maju baru-baru ini dan masih belum memiliki pemahaman mendalam tentang ramuan urutan, Klein telah lupa bahwa Nightmare urutan 7 adalah kemajuan dari Midnight Put urutan 8. Mereka dapat mempertahankan kemampuan apapun yang mereka miliki sebelumnya, dan pada kenyataannya menikmati sedikit peningkatan dalam kemampuan mereka. Impresi yang dimiliki Klein tentang Midnight Put semuanya berasal dari Leonard. Dia tahu bahwa posisi ini mewarisi sifat-sifat unik dari Sleepless. Mereka pandai bertarung, menembak, memanjat, dan merasakan. Mereka juga mahir dalam mempengaruhi makhluk hidup di sekitar mereka melalui penggunaan berbagai puisi. Dalam istilah yang lebih sederhana, mereka adalah penyair yang kejam. Ketika Ayur membacakan puisinya, peti-peti kayu besar yang ditumpuk di sekelilingnya tampak tiba-tiba berombak seperti air. Seorang pria yang mengenakan tuxedo hitam dan topi yang terbelah dua muncul. Namun wajah pria ini dicati dengan 3 warna pastel, merah, kuning, dan putih. Sisi bibirnya melengkung tinggi seperti badut, membentuk kontras yang menggelikan dengan pakaian formalnya yang cocok untuk menghadiri jamuan malam. Buk, 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 buk. Lorota berambut hitam yang diperkenalkan sebagai penembak jitu itu maju dengan cepat. Dia memegang pistol dengan satu tangan dan mengepalkan tangan yang lain. Dia berhasil mencapai beberapa inci dari badut yang mengenakan kostum dalam beberapa langkah. Badut berjas itu tampaknya terpengaruh oleh puisi Ayur Harsen. Tubuhnya bergoyang dan matanya terlihat damai. Dia tidak memiliki keinginan untuk membalas. Lorota memiringkan tubuhnya dengan manuver tinju sambil menarik tinjunya, lalu meninju ke arah wajah badut berjas itu. Bang! Udara berderak saat badut yang mengenakan pakaian itu tiba-tiba hancur seperti cermin. Pecahan-pecahannya dengan cepat menguap dan lenyap ke udara. Pada saat itu, badut yang berjas itu dengan cepat muncul sekali lagi dalam bayang-bayang peti kayu yang berjarak beberapa langkah. Garis besar sosok badut yang berpakaian itu dengan cepat muncul lagi. Orang yang berada di bawah pengaruh puisi itu hanyalah ilusi. Itu adalah sebuah pertunjukan. Badut berjas itu menyeringai lagi. Penampilannya terlihat lucu saat dia menekan topi-topinya yang terbelah dua dengan satu tangan dan menodongkan pistol jari dengan tangan lainnya. Dor! Suara tembakan terdengar dari pistol jari. Lorota terjatuh ke kiri dan berguling-guling di lantai menghindari serangan itu. Namun tidak ada yang terjadi kecuali suara tembakan palsu itu. Dor! 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 Dan Smith dan Ayur masing-masing mengangkat senjata mereka dan menembak dengan mantap. Badut yang mengenakan pakaian itu menghindar dengan lihai, terkadang ke kanan dan ke kiri, terkadang berguling-guling di tanah, seolah-olah dia sedang melakukan aksi akrobatik dalam sirkus. Tiba-tiba, Lorota secara mengejutkan menerjang ke depan lagi. Meskipun disebut sebagai penembak jitu, dia masih menggunakan tinjunya. Bam! Badut yang mengenakan kostum itu tidak dapat menghindari serangan itu tepat waktu dan hanya bisa mengangkat lengan kirinya untuk menangkis tinjunya. Melihat badut itu berhenti, dan Smith dan Ayur tidak ragu-ragu untuk membidik dan menarik pelatuknya.
Pada saat ini, lengan yang digunakan badut yang cocok untuk menangkis tinju Lorota menyala dengan api berwarna kuning jingga. Dalam sekejap, api menyelimuti badut itu dan menyebar ke arah Lorota. Bang, bang! Dan Smith dan Ayur menembakkan pistol mereka, mengenai bola api. Api berkobar dengan cepat dan tak lama kemudian, yang tersisa hanyalah abu hitam yang mengambang di langit. Namun badut berpakaian itu sekali lagi muncul di balik tumpukan peti kayu di dekatnya. Dia mengangkat tangan kanannya dan menodongkan pistol jari sekali lagi. Dor! Di tengah tembakan ilusi, Lorota tiba-tiba berhenti di jalurnya. Dia tidak meneruskan serangannya, lumpur berceceran di depannya saat sebuah peluru muncul. Badut yang mengenakan pakaian itu tidak lagi memberikan ilusi dengan serangan ini. Sulit untuk membedakan yang asli dan yang palsu, kenyataan dan ilusi. Dor! 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 Badut berjubah itu menembak dan Smith dan Ayur Harsen berulang kali sambil bersembunyi dan muncul secara acak. Melihat hal ini, Lorota menyipitkan mata dan mengangkat pistol emas kusam di tangan kirinya. Dor! Badut berjas itu tiba-tiba berjongkok menghindari tembakan fatal itu. Topi atasnya yang terbelah dua terlempar ke belakang, jatuh ke tanah. Peluru telah meninggalkan bekas hangus yang terlihat di topi itu. Setelah berguling-guling beberapa kali di lantai, badut berpakaian itu memanjat tumpukan peti kayu dengan kelincahan seekor monyet. Dia menembakkan peluru udara dari pistol jarinya dari tempat yang tinggi. Ayur Harsen mundur beberapa langkah dan menurunkan senjatanya. Dia memulai lagi lantunan syairnya. Menyanyiakan mekarnya yang indah di malam hari. Siapa yang menutup mata terhadap belayannya yang indah, tidak mengetahui keindahan yang dimilikinya. Badut berjas itu melompat berulang kali di antara peti-peti. Tiba-tiba ia mengangkat tangannya untuk menggaruk telinganya dan menatap Ayur dengan senyuman lucu. Mungkinkah dia telah menyumbat telinganya? Ramuan urutan yang dimiliki Secret Order sungguh aneh. Klein mengamati pertarungan itu dari jauh sambil menebak-nebak dalam hati. Saat pikirannya melintas di benaknya, dia tiba-tiba melihat sesosok tubuh muncul di atas gudang di sampingnya. Selanjutnya, sosok itu langsung berlari ke dalam tempat Ray Biber bersembunyi. Sosok itu mengenakan seragam putih keabu-abuan, seragam yang biasa dikenakan oleh para pekerja di dermaga. Wajahnya juga tampak dicat warna merah, kuning, dan putih. Badut berpakaian itu bertanggung jawab untuk mengalihkan perhatian kapten dan yang lainnya, sementara orang lain mengambil buku diari. Klein secara naluriah mengangkat tangan kanannya dan membidik sosok di atas atap. Dia baru saja membidik ketika sosok itu tiba-tiba berjongkok, beralih dari berlari ke berguling-guling di tanah. Dor! Klein tidak berhenti menarik pelatuknya. Dia melihat sosok itu tiba-tiba berhenti, darah mengucur deras. Sosok itu menatapnya dengan kaget. Sambil menahan rasa sakit, dia terus menerobos masuk ke dalam gudang. Itu terasa seperti sebuah tembakan keberuntungan. Klein menggerakkan bibirnya dan menarik pelatuknya sekali lagi. Kali ini, peluru menghantam atap kayu di samping sosok itu. Dor, dor, dor. Leonard dan Tuan Borgia juga menembak, tetapi tidak mengenai sosok itu. Klein ingin mengkritik betapa buruknya kemampuan menembak mereka dibandingkan dengan kemampuannya saat ia tiba-tiba berhenti menarik pelatuknya. Itu benar. Mengapa kita harus menghentikannya? Bukankah aku sudah meramalkan bahwa ada bahaya besar di dalam gudang tadi? Bukankah akan lebih baik jika kita membiarkan orang itu menjadi pelopor dan menginjak ranjau darat untuk kita? Leonard dan Tuan Borgia pasti memiliki ide yang sama. Dengan pemikiran ini, Klein mengangkat laras pistolnya dan menembak ke langit. Bang, bang, bang. Saat suara tembakan berbunyi, sosok itu berhasil mencapai bagian terdalam gudang tanpa terhalang. Dia menerjang ke bawah, menghantam atap dan jatuh bersama atap yang runtuh. Segera setelah keributan itu, mata Lorota yang berambut hitam tiba-tiba berubah menjadi hitam. Tangan kirinya mulai melakukan gerakan menarik yang aneh. Aksi lompatan badut yang mengenakan pakaian itu tiba-tiba terhenti saat pergelangan kakinya tampak dicengkram erat oleh tangan yang tidak kelihatan. Dan Smith tidak langsung menembak dan malah mengarahkan pistolnya ke bawah. Dia membuka mulutnya dan hanya dengan menggunakan spiritualitasnya untuk menggetarkan udara di sekelilingnya. Dia mengeluarkan suara yang aneh, sayup-sayup dan halus tanpa menggunakan tenggorokannya. Demikianlah bunga itu mekar ketika malam tiba. Ketika siang hari dipandang dengan mata terbuka, dipukul oleh tatapan yang tidak bisa dihindarinya, ia pingsan, kemudian layu dan lenyap.
Badut yang berjas itu tiba-tiba menjadi lemas, seakan-akan dia telah kehilangan keinginan untuk hidup. Eyur Harsen mengangkat pistolnya dan membidik. Jarinya langsung menarik peletuknya. Dalam sepersekian titik itu, terdengar ratapan yang tidak normal dan tragis yang datang dari gudang. "Ah!" Jeritan itu mengandung ketakutan yang luar biasa, seakan-akan dia telah menghadapi hal yang tidak terbayangkan. Bulu kuduk Klein berdiri tegak. Tangisan tragis itu tiba-tiba berhenti saat keheningan kembali menyelimuti bagian terdalam dari gudang tersebut. Itu adalah keheningan yang membuat bulu kuduk merinding. Bang! Dipengaruhi oleh tangisan itu, Eyur hanya berhasil menembak badut yang diincar di bagian perut. Keheningan sekali lagi pecah dari kedalaman terdalam. Suara yang seharusnya terengah-engah, terdengar lembut. Suara itu mencapai puncaknya yang membuat semua orang tegang. Gedebuk. Buk. 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 Di dalam peti hitam, 2049 telah mencapai kondisi hiruk-pikuk.